Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10/2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia bahkan kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Luar biasa. Polisi di bawah kementerian. Mengapa Kapolri menolak? Alasannya katanya efektivitas karena komando langsung di bawah Presiden. Namun banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang efisiensi atau tentang mempertahankan kekuasaan absolut tanpa pengawasan sipil yang lebih ketat. Mengapa publik skeptis? Kritik tajam mulai muncul saat ini. Karena polisi dianggap sebagai lembaga super body. Tanpa adanya kontrol, tanpa adanya kementerian yang mengawasi secara administratif, segala bentuk pelanggaran di lapangan seringkali terjadi. Hanya diselesaikan melalui mekanisme internal. Di banyak negara maju, kepolisian justru desentralisasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai alat politik. TNI di Indonesia contohnya, meskipun bertugas dalam pertahanan negara, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan tetap menunjukkan kesigapan yang luar biasa. Tidak ada gejolak. Ini kepolisian negara, Bung. Bukan kepentingan kepolisian yang tertentu. Saatnya sekarang reformasi. Keresahan masyarakat terhadap oknum-oknum di kepolisian semakin meningkat. Kepercayaan publik adalah aset utama institusi penegak hukum. Jika penempatan di bawah kementerian bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, bukankah itu langkah maju bagi demokrasi kita? Rakyat tidak bodoh, Bung. Kita butuh institusi yang melayani, bukan sekedar melanggengkan kekuasaan. Penempatan Polri di bawah Kementerian Kepolisian atau nih dalam negeri atau apa nih, dilakukan agar kepolisian benar-benar menjadi pelayan masyarakat, bukan sekedar instrumen kekuasaan terpusat. Kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan adalah resep sempurna bagi penyalahgunaan. Kapolri sekarang sudah terlalu lama menjabat. Sudah 5 tahun. Ingat, ada pepatah bilang, power tends to corrupt. Absolute power, absolutely corrupt. Atau artinya apa? Intinya, orang terlalu lama berkuasa akan cenderung berkorupsi. Dan semakin lama berkuasa akan semakin korup. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video kali ini. Kita melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik. Di sini disampaikan para netizen, kami rakyat heran kepolisian bukan kepunyaan Kapolri tapi punyanya rakyat yang bayar gajinya dari pajak rakyat. Mohon sesegera Pak Presiden pecat Kapolri Sigit Prabowo. Kapolri harus dicopot ganti Listio Sigit, polisi digunakan sebagai alat politiknya Jokowi. Perkataan Kapolri
terindikasi hanya bertujuan kekuasaan bukan bertujuan melayani rakyat. Bubarkan saja lebih baik. Pak institusi paling dicinta iblis bikin mual orang waras akalnya sombong rakus penjilat penipu pengkhianat. Kapolri membahayakan presiden. Polri takut kalau di bawah kementerian, polisi takut diawasi. Karena Polri lah negara jadi bobrok banyak preman. Kapolri Sigit bukan pelindung masyarakat tapi pengkhianat masyarakat semua. Inilah seumur hidup saya melihat Kapolri yang melakukan pembangkangan. Hilang ayam lapor polisi jadi hilang kandang dan ayam-ayamnya. Pecat Listo Sigit, periksa Kapolri bobrok. Kapolri Sigit dipecat dari kepolisian bikin peraturan yang tidak jelas. Koplaknya anggota dewan sampai tepuk tangan. Kapolri merasa sok lebih berkuasa dari presiden pecat. Nah, sudah pecat kenapa harus berlama-lama? Tidak ada prestasinya bahkan terkesan samanya. Kapolri membangkang perintah presiden sama saja melakukan perbuatan makar terhadap presiden. Yang begok itu presiden yang gak punya nyali takut dengan Kapolri. Kapolri Sigit bukan melayani rakyat tetapi melindungi Jokowi sampai sekarang. Bagus dipecat saja, Kapolri tak berfungsi dan baik, bahkan anggotanya banyak menyelewang. Kapolri kacung, Jokowi segera pecat. Alhamdulillah kalau Kapolri diberhentikan, kami rakyat yang waras sangat mengharapkan dipercepat pemberhentiannya. Listo Sigit, Kapolri yang nggak tahu diri, dia mau membangkang, dan ingat kamu itu yang membayar gajimu adalah rakyat. Prabowo tidak punya nyali pecat Kapolri dan petinggi Polri. Harus diganti Kapolri biar hukum di Indonesia bisa adil hukumnya. Jangan cuma dipecat tapi harus diaudit kekayaannya. Bahwa presiden penakut mengganti Kapolri saja sampai menggunggang tokoh oposisi, gimana mau membongkar kebusukan mantan presiden ke-7 dan kelompoknya. Wowo ciut nyalinya kecil. Pencopotan Kapolri lebih baik masalah agar tidak terjadi gonjang-ganjing. Secepatnya ganti Kapolri dan copot jabatannya, berhentikan jadi polisi Listo Sigit jadi barisan tani. Nah, ini berbahaya, copot, jangan lagi dikasih jabatannya. Kapolrinya pecat dan reformasi Polrinya justru akan menguatkan keamanan dan demokrasi negara karena tidak bisa dipercaya. Nah, TNI saja bersedia di bawah Kementerian Pertahanan, kenapa Polri menolak? Kapolri jadi termul harus cepat dipecat, dikira negara ini punya dia sendiri. Berbahayanya orang seperti ini jadi penjabat atau pemimpin. Kapolri stres, bingung, jenuh, dan habis akal karena institusi polisi tidak ada perubahan baik mata masyarakat. Sudah waktunya Kapolri diganti agar ada penyegaraan di kepolisian. Sudah diingatkan bahwa semua antek-antek Jokowi di pemerintah diganti secara menyeluruh. Biang kerok perusak negara ini adalah Jokowi, orang yang haus dan rakus kekuasaan antek pakai. Nah, ini Kapolri pengkhianat. Apa kok berjuang sampai titik darah, penghabisan apa yang dikehendaki Listo? Apapun mau jadi tameng Jokowi sampai mati. Semakin lama Kapolri berkuasa maka akan semakin membahayakan NKRI karena masih satu kolam dengan penguasa lama. Nah, di negara Indonesia ini rakyat meminta polisi lebih baik di bawah menteri. Setuju Kapolri dipecat, selanjutnya Gibran juga harus dipecat, nggak bisa kerja. Gurunya aja tukang bohong, penipu si ijazah palsu. Ini polisi mau menguasai negara sedangkan kerjaannya nggak becus. Seluruh rakyat bahagia kalau Kapolri benar-benar dicopot dari jabatannya. Lebih baik jadi petani yang baik dan jujur amanah daripada jadi oknum penjabat yang berhati bejat dan busuk, perampok, pemeras. Apapun yang kita makan hasil dari petani. Sikat penjabat pembangkang, siapa dia makan pakaian digaji pajak rakyat. Seharusnya jenderal pikirannya strategis, tapi seperti premas selam dari Habib Yahudi, Ba'alawi Yaman, imigran Luffy Yahaya Yahudi Yaman, abal-abal. Nah, sudah semua kita percayakan pada TNI sejak Oke Netido. Kapolri Sigit minggir saja karena tidak berhasil atau gagal. Bapak Presiden Prabowo yang sangat kami sayangi, segeralah Bapak Kapolri diganti. Yakinlah rakyat bersama Bapak Prabowo ini
Rakyat yang bersatu ingat suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat harus demo mendesak Polri dibawa kemana agar rakyat bisa menjadi check and yang lebih baik. Pengkhianat harus diganti bangsa kita biar bisa rusak oleh oknum ini, geng Solo berbahaya. Nah, ganti Kapolri lebih bagus. Lebih cepat, lebih bagus kalau Bapak ingin alih profesi. Tidak sesuai dengan kampanye polisi untuk masyarakat. Mau perang sama siapa, Kapolri atau perang sama rakyat Indonesia? Kalau melawan negara sangat berbahaya. Ganti saja Kapolri sebagai mekanisme yang semestinya terjadi karena sudah lama menjabat, agar generasi berjalan dinamis, tidak stagnan menuju Polri yang terus membaik dari waktu ke waktu. Semoga lahir generasi seperti Kapolri Sugeng yang telah buktikan kehebatan polisi di mata rakyat Indonesia. Catat sejarah ini. Intinya, Kapolri dengan tidak mau dibawa kementerian dengan tujuan untuk menyelamatkan dan lindungi jabatan anak buah Kapolri yang duduk di jabatan sipil di pemerintahan dan juga pelindung Jokowi dan keluarga serta oligarki pengkhianat negara dan bangsa bisa tamat NKRI. Nah, Prabowo harus tegas, PKI gaya baru jangan sampai bangkit di Indonesia. Saatnya rakyat dan umat Islam bersatu bersama Presiden TNI yang setia NKRI. Nah, alhamdulillah akhirnya Prabowo mengabulkan doa rakyat. Begitulah orang yang tidak sesuai dengan pelayanan rakyat dan terlalu banyak rakyat menderita akibat oknum-oknum. Orang benar pasti dibuktikan kebenarannya. Mudah-mudahan pengganti Kapolri baru pelayanan rakyat mudah, aman dan terkendali. Negara kita akan lebih maju. Nah, pemberantasan polisi nakal sangat urgen untuk negeri ini. Kalau mau jujur, 100% benar Lur kata kamu, dipercepat pergantian Kapolri. Rakyat sudah bosan dengan perilaku oknum polisi dipimpin Listio Sigit. Hebatnya duet antara DPR dan kepolisian menjaga supaya mereka tetap aman. Polri sama DPR sama-sama bobroknya, bubarkan saja maling-maling uang rakyat. Kapan Pak Prabowo segera Sigit disingkirkan dari kepolisian karena mengganggu keutuhan NKRI. Semua orang punya macam-macam, memiliki apa saja. Pingin jadi petani kek, pingin jadi dukun. Nah, rakyat siapa-siapa siap syukuran dan berdoa agar penggantinya pro keadilan, pro rakyat lemah dan anti pungil dan suap. Kapolri nggak punya malu, udah beku hatinya semua jidat. Nggak nyadar mereka digaji rakyat. Sebagian besar rakyat menginginkan Polri di bawah kelemahan. Naku juga sebagai masyarakat sangat tidak cocok oknum polisi yang tidak ada di daerah bekerja sewenang-wenang. Pak Prabowo, masyarakat muak. Jangan merendahkan petani lebih mulia, bermartabat, hebat, berguna bagi masyarakat. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.